Kita lanjutkan atlas kita. Hari ini kita akan memasuki komunikasi dengan those charged with governance dan satuan pengawas internal atau internal auditor dan risk of material misstatement. Nah, kalau kita klik ini ya, apa yang harus kita isi dari sini? Sebenarnya intinya ini adalah material apa yang dibicarakan dengan orang yang dibebani tanggung jawab tata kelola, yaitu those charged with governance. Biasanya ini adalah jajaran direktur dan komite audit gitu ya. Nah, kalau kita lihat sumbernya ini dari sini. Entitas memiliki satuan pengendalian internal, pengawas internal ya. Namun auditor tidak menggunakan hasil pekerjaan SPI tersebut ya. Nah, kemudian kita klik ini, auditor dan TCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja dengan baik. Auditor telah memperoleh informasi menyeluruh dari TCWG, berarti komunikasi sudah dilakukan. Dan auditor mengidentifikasi terdapat kecurangan dan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal, dan itu telah dikomunikasikan kepada TCWG. Jadi kalau kita masuk ke sini, yang pertama, apakah klien memiliki ya dari informasi tersebut memang ya. Apakah klien memiliki SPI atau auditor internal? Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang di sini nggak ada ya. Nah, yang ini lihat A2061. Apa yang kita lihat di sini? Nah, kalau kita scroll, coba perhatikan ini SA yang menjadi dasar penyusunan kertas kerja ini. Anda bisa membaca juga nanti ya SA-nya ini. Apa sih isinya? Kenapa bisa dirumuskan kertas kerja seperti ini? Nah, kemudian eh, ini dulu ya sebelum ke lampiran kertas kerja. Checklist komunikasi yang bertanggung jawab ini otomatis karena sudah kita isi di depan. Nah, setidaknya telah dilakukan komunikasi mengenai ada 4 hal komunikasi ya. Kesepakatan hubungan kerja yang saling mendukung ya, informasi rencana audit yang relevan telah disampaikan kepada TCWG dari pihak auditor ya, ini termasuk inilah yang disampaikan ya, 5 hal ini. Kemudian informasi yang diharapkan diperoleh dari pihak TCWG ini juga ya sudah didapatkan. Kemudian temuan signifikan juga sudah dikomunikasikan beserta defisiensinya. Nah, kemudian setelah ini kita jawab. Nah, kalau dalam realnya ini harus dijawab berdasarkan apa yang real yang diperoleh oleh auditor. Kemudian ini pilih bahwa komunikasinya telah dilakukan memadai. Nah, hasil dari komunikasi itu, dokumentasinya ini dilampirkan ke sini ya. Dari mana diperoleh? Kalau kita perhatikan file ini ya, ini pernah diberikan. Ini lihat A270, discussion with those chart with governance. Nah, ini dia. Kemudian untuk ini nanti double klik ini ya, double klik, isi dengan kantor akuntan publiknya dengan tahun dilakukan audit, kemudian siapa yang menyiapkan, auditor yang mereview, ini diisi ya, dengan tanggalnya kapan dilakukan ya, kapan dilakukan. Kemudian pihak-pihak yang hadir tentunya ini adalah pihak yang dari TCWG, those charged with governance, direktur dan komisaris kalau ada. Kemudian auditor ini biasanya partner aja diisi, tanda tangan nggak usah, jabatannya di sini. Nah, kalau Anda lihat dari soal struktur organisasi, ini ya, struktur organisasi. Oke, ini ya, jajaran direktur utama, ya, komisarisnya nggak nampak ya. Itu nggak sampai kepala divisi umum, direktur utama mungkin dengan karena komisarisnya ini tidak jelas, namanya juga tidak ada ya, struktur organisasinya. Kalau kita lihat juga soalnya, oke. Nah, kalau Anda nanti bikin di sini jabatannya, tapi untuk auditor isi yang partner aja di sini nanti, oke. Nah, di sini diskusi tentang bagaimana fungsi auditor internal, Anda copy aja dari sini. Ya, copy aja dari TCWG dari mana ya? Ini ya.
Copy aja ini, 3 hal ini, masukkan ke dalam. Setelah itu nanti save, ya save. Setelah di save, ini dilampirkan ke kertas kerja komunikasi dengan TCWG, ya, dari insert link. Ya, insert link. Ini ya, insert link. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke, ini jangan lupa diisi. Ini jangan lupa diisi untuk menghitung jam kerja auditor. Jadi kesesuaiannya nanti harus ada. Kemudian kita masuk di yang kedua. Ini ya. Nah, karena dia tidak mengandalkan SPI, maka ini dijawab tidak, sehingga ini tak usah diisi karena tidak relevan. Ya, prosedur tahap ini tidak relevan. Ya, ini juga diisi, mungkin jamnya lebih sedikit ya, diisi ini. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini risk of material misstatement. Ya, risk of material misstatement. Nah, kalau kita lihat dari teori, ini risk of material misstatement. Kalau kita lihat model risiko audit sama dengan risiko deteksi dibagi risiko inherent dikali dengan risiko pengendalian, maka risk of material misstatement ini adalah yang bagian pembaginya ya, yang dibagi itu ya, yaitu risiko bawaan dikali dengan risiko pengendalian. Itu adalah risiko dari salah saji material. Nah, ini ditetapkan pada level laporan keuangan dan pada level asersi. Ini bisa Anda baca di SA 315 ya. SA 315. Nah, ini pilih yang medium. Oke. Nah, kemudian kalau ini pada tingkat laporan keuangan, nah pada tingkat asersi ini sudah diisi langsung. Dari mana dia mengisi? Ini dari kertas kerja kita sebelumnya, terutama kertas kerja risiko inherent dan risiko bawaan. Ya. Nah, pada tingkat assertion level ini sudah diisi, kita mengisikan pada presentasi dan disclosure. Nah, ini akun-akun neraca yang dianggap akun-akun signifikan ini biasanya pada umumnya dia pada eksistensi, sedangkan untuk rugi laba itu completeness ya. Tapi untuk sediaan kita ada completeness. Sebenarnya piutang usaha juga completeness karena terkait dengan rugi laba ya. Nah, berdasarkan hasil analisis ini ya, maka apa tanggapan auditor, respon auditor yang akan dilakukan ketika akan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif ya. Nah, TOC karena memang pada awalnya kita tidak mengandalkan pengendalian, maka test of control ini tidak perlu dilakukan. Ini prosedur analitis, analytical prosedur. Ada beberapa yang tidak perlu dilakukan, tapi dilakukan. Ini dari mana? Tidak ada di soalnya. Test of detail, ya, test of detail. Karena kita tidak mengandalkan pengendalian, maka ini wajib dilakukan untuk semuanya. Nah, ini time kapan dilakukan pengujian? Apakah interim? Interim itu bagian dari tahun laporan keuangan ya. Bagian dari 1 tahun laporan keuangan. Misalnya bisa saja bulan 9, bulan 10 ya. Tapi karena memang ini audit akhir tahun, kita pilih yang year end, akhir tahun, year end ya. Year end. Nah, setelah kita isi itu, selanjutnya ini ya, bawah nggak ada lagi. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Ini jangan lupa diisi ya, waktunya. Jangan lupa diisi. Nah, ini kita pilih apakah ini sudah dilakukan gitu ya. Nah, setelah itu kita balik ke berikutnya. Ini audit strategi memorandum update. Ini kalau perlu ada aja perubahan, tapi ini tidak perlu ada perubahan. Oke. Setelah itu kita nanti akan memasuki ke risk response. Demikian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih.